Indah Gunawan atau yang dikenal dengan Indah G belakangan ini viral di media sosial. Nama Indah G bahkan menjadi trending topik Twitter urutan kedua. Hal ini terjadi setelah videonya bersama Coki Pardede yang menertawakan pemboikotan produk pro-Israel di Indonesia menjadi viral. Dalam cuplikan video yang beredar, mereka beranggapan bahwa pemboikotan terhadap produk pro-Israel tidak memberi dampak apapun. Sejak itu, berbagai kontroversi terkait Indah G mulai bermunculan. Beberapa di antaranya melibatkan pernyataan-pernyataan kontroversial yang dianggap tidak sensitif terhadap isu-isu politik dan sosial. Beberapa kontroversi tersebut di antaranya kritik donasi pemerintah RI untuk Palestina. YouTuber ini pernah mengutarakan pendapatnya terkait donasi pemerintah Indonesia untuk Palestina. Have a fucking problem with how we are spending an absorbent amount of money to help people in other countries, and yet we're not spending any amount of money to help the people that are suffering in our own country. Like, I'm sorry, you mean to tell me that we got all that money for food and medicine for other people all the way in Palestine, but we don't got any money to spend on the people in our own backyards literally dying of starvation because there's a whole ass fucking famine in West Papua? Diketahui pemerintah Indonesia menyumbangkan bantuan sebesar 31,9 miliar rupiah kepada rakyat Palestina. Meskipun Indah mengaku tidak keberatan terkait uang rakyat yang digunakan untuk membantu Palestina yang tengah mengalami peperangan, ia berpendapat bahwa kondisi masyarakat di Papua Barat yang kelaparan lebih perlu untuk diprioritaskan. Bahkan, video tersebut ditanggapi oleh Deddy Corbuzier atas pernyataan yang kontroversial tersebut. Karena video itu, Indah G akhirnya minta maaf karena ucapannya berakhir salah alamat soal pemerintah sudah mengalokasikan dana bantuan ke masyarakat Papua. Kedua, sebut Indonesia miskin kosakata. Pernyataan kontroversial Indah G yang kedua adalah menyebut Indonesia miskin kosakata. Saat podcast dengan Cinta Laura, Indah mengutarakan pendapatnya tentang bahasa dan budaya Indonesia. Ia menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebenarnya adalah bahasa yang miskin kosakata, terutama jika dibandingkan dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. And then with Indonesians, it's usually like You scratch the surface. yeah. My Indonesian has gotten exponentially better over the course of the last 4 or 5 years, and it's in part due to the fact that I did exactly what you did, meaning translate English to Indonesian via Google Translate. But by doing so, a lot of people have actually mentioned that they feel like the way I speak, the way I convey my opinions is very structured, and I think it's because I do use the English template. Bahasa Indonesia itu sebenarnya bahasa yang miskin kosakata, and it's very true, especially compared to languages like Arabic, English. You have the cultural convenience. How do I relay something as quick as possible, as convenient as possible, because I'm lazy? I'm sorry, but that's true. Ia juga menyebut bahwa masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan malas untuk berbicara dengan banyak kosakata. 3. Permintaan maaf yang tidak serius. Kontroversi ketiga terjadi ketika Indah meminta maaf atas semua ucapannya yang kontroversial, terutama saat menyebut Indonesia miskin kosakata. Akan tetapi, permintaan maafnya ini dilakukan dengan tertawa-tawa, seakan tidak menunjukkan penyesalan, yang akhirnya memancing banyak orang marah karena dianggap tidak tulus dan meremehkan perasaan mereka yang telah tersinggung. 4. Mengkritik pendidikan Indonesia. Indah kembali menjadi sorotan ketika mengkritik sistem pendidikan di Indonesia yang masih menerapkan budaya hafalan. Ia menyebut sekolah-sekolah negeri mengajarkan hafalan Al-Quran dan membuat siswa mudah diatur tanpa memahami cara berperilaku demi kebaikan mereka sendiri. Indah G juga sempat mengkritik dokter saat ditanyakan konsesnya mengenai pemeriksaan alat kelamin akan berpengaruh ke selaput darah. Yang menjadi kontroversi adalah bagaimana ia mengatakan dokter yang menanyakan konsen itu kurang pendidikan. Dalam podcastnya bersama Boy William, Indah menyatakan bahwa ia setuju dengan legalisasi aborsi dalam segala situasi. Selain itu, ia mengatakan tidak keberatan menjalin hubungan dengan penderita HIV asalkan mereka secara teratur mengkonsumsi obat. 4. Kurang empati terhadap kasus genosida. Di cuplikan video yang beredar, terlihat Indah G dan Coki Pardede terlibat dalam percakapan yang menuai kontroversi terkait merek kopi yang pro-Israel. Do you still drink Starbucks? Almost every day. Gue juga nggak mau mempersulit diri gue dengan nggak bisa minum kopi enak. Yang mana gue tahu dengan tidak minum kopi itu juga nggak akan mengubah apa-apa. Lo ngerti nggak sih maksud gue? Tanya nih ya, gue mau nanya ya. Go ahead. Lo tahu lagu Heal the World? Michael Jackson, yeah, of course. Better place. Makin hancur kan dunia setelah lagu itu keluar. Nggak ada, nggak percaya sama gue. Lagu We Are the World. We are the world, we are the... Makin hancur dunia. Nggak ada. Come on lah, ayolah. Michael Jackson kalau tahu hidup lagi dia dari kuburan, yakin loh. Oh no. Indah G bertanya kepada Coki apakah ia masih suka minum salah satu merek kopi yang diboikot karena mendukung aksi agresi hingga genosida Israel ke Palestina. Jawaban Coki yang menganggap remeh gerakan boikot tersebut disambut dengan tawa terbahak-bahak oleh Indah G. Bahkan Coki Pardede menyebut bahwa gerakan boikot tersebut tidak berdampak signifikan.
Keenam, legalisasi LGBT. Dalam podcast bersama Ustadz Felix Xiao, Indah Ki mendapat pendapat Ustadz Felix Xiao terkait LGBT. Indah menyatakan pandangannya bahwa setiap individu berhak atas kebebasan orientasi seksual dan identitas gender mereka. Ia berargumen bahwa masyarakat harus lebih terbuka dan menerima perbedaan ini sebagai bagian dari kemanusiaan. Sementara itu, Ustadz Felix Xiao menekankan pentingnya nilai-nilai agama dan moral dalam membentuk pandangan terhadap LGBT. Menurutnya, agama memiliki peran penting dalam menentukan norma-norma sosial, termasuk isu orientasi seksual dan identitas gender. Perdebatan ini menjadi semakin sengit dan menuai banyak komentar buruk terkait Indah Ki yang melawan statement Ustadz Felix Xiao.